Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bapak Peter Sugian, bisa dipanggil dengan Pak Sugian. Jadi bagaimana kabar kalian selama COVID-19 ini? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya, sehat-sehat selalu. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang prosedur. Jadi kita di sini materi kita pada pagi hari ini yaitu menyusun teks prosedur, di mana di halaman 9 yaitu A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kita tulis ya, A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Jadi di buku kita di halaman 9 yaitu A. Mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Jadi arti dari mengkonstruksi ini menurut KBBI yaitu susunan. Jadi kita di sini harus mengetahui susunan informasi dalam teks prosedur. Jadi setiap hari kamu pasti pernah melakukan berbagai kegiatan. Seperti salah satu contoh, kalian pernah memasak, berkendaraan, menyalakan komputer. Banyak istilah yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut seperti kiat, tips, resep, dan cara jitu maupun yang lain-lain. Jadi kegiatan kalian dalam sehari-hari akan juga berkaitan dengan informasi yang termasuk di dalam prosedur. Serangkaian petunjuk itulah yang kita sebut dengan prosedur. Jadi dengan adanya kegiatan yang kalian lakukan itu berhubungan dengan prosedur. Jadi apanya arti teks dari prosedur? Jadi teks dari prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan, bahkan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bapak ulangi sekali lagi ya. Teks prosedur ialah teks yang berisikan cara, bertujuan untuk langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi itulah pengertian dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu juga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Dan yang kedua adalah tahap-tahapan. A. Pengertian ataupun pernyataan umum adalah merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara
umum tentang kegiatan yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum yaitu merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang dijelaskan dengan dalam teks prosedur. Jadi pada bagian itu bisa kita temui dengan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang hal yang akan dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi mengkonstruksi informasi itu kita harus mengerti dulu bagaimana tahapannya, penyusunannya. Jadi Bapak akan menjelaskan. Nanti ketika sudah Bapak jelaskan, kalian menyimak. Jadi yang pernyataan umum yang A, yaitu tadi kan sudah Bapak jelaskan. Sekarang yang kedua, tahapan-tahapan. Nah, turunan dari pernyataan umum tadi, yaitu merupakan bagian yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sesuai dengan urutan. Aku ulang ya. Tahapan-tahapan merupakan bagian yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sesuai dengan urutannya. Nah, jadi itulah mengenai tentang tahap-tahapan. Baik, setelah kamu mengetahui atau memahami ataupun mendengar penjelasan dari Bapak tentang pernyataan umum dan tahapan, lantas bagaimana dengan struktur teks prosedur? Kita bahas sekarang. Jadi struktur teks prosedur itu adalah mempunyai tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi yang pertama itu tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik. Merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi dalam sebuah teks prosedur, bagian inilah yang berisi penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita berkenaan atau berkesinambungan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi misalnya jika teks tersebut akan membahas mengenai cara membuat masker dari lidah buaya, maka tumbuhan yang terdapat di dalam lidah buaya tersebut merupakan kandungan vitamin, sehingga dampaknya dapat mencerahkan wajah kita. Jadi dengan seperti itu kita harus mengikuti, yaitu langkah-langkah yang nomor 2. Yang pertama tadi tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian yang berupa perincian petunjuk yang disarankan. Perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan ditentukan, berkaitan dengan topik yang akan ditentukan. Jadi misalnya tadi kita sudah berencana atau ingin membuat masker dari lidah buaya. Jadi kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus kita persiapkan? Jadi seorang pembaca itu harus bisa mengikuti penjelasan yang kita tulis dalam teks prosedur itu.
Jadi langkah-langkah itu harus bisa sejalan dengan tujuan, ya. Sehingga langkah-langkah tersebut dapat dituliskan di dalam prosedur sehingga penjelasannya sangat jelas. Jadi yang pertama itu misalnya langkah-langkahnya itu kan diambillah dulu lidah buaya ini. Nah, setelah itu kita bersihkan, kita cuci bersihkan, baru kita kupas kulitnya. Nah, kita kupas, setelah itu kita cuci juga kembali. Setelah itu dapat kita aplikasikan ke wajah kita. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi penegasan ulang itu yaitu suatu bagian yang berupa harapan-harapan manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi yang ketiga tadi itulah suatu susunan ataupun cara langkah-langkah untuk menyusun prosedur teks prosedur. Jadi setelah mengetahui pengertian teks prosedur, strukturnya itu seperti apa? Sekarang beralihlah kita pada pembahasan, yaitu unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Ya. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur. Jadi unsur-unsur kebahasaan bahasa teks prosedur. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti sehingga pembaca dapat melakukan langkah-langkah tersebut dan mengaplikasikannya. Yang pertama itu seperti unsur kebahasaannya itu tuangkan. Yang pertama tuangkan, ya. Yang kedua taburi, ya, tuangkan, taburi. Yang ketiga itu masaklah. Itulah unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Nah, jadi unsur-unsur itu juga menggunakan kata kerja imperatif ataupun perintah. Dan yang kedua juga kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik. Nah, dan yang ketiga yaitu konjungsi dan partikel yang bermakna kebahasaan. Jadi yang ketiga itu juga berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan. Jadi ketika kita melakukan unsur-unsur tersebut, ada rasa ingin mengajak seseorang tersebut. Bila berupa resep dan petunjuk, maka ada gambaran tentang alat ataupun barang yang dipakainya. Jadi unsur-unsur tadi juga berkaitan dengan teks prosedur sehingga orang yang kita ajak dapat istilahnya menerima juga dan dia mengetahui efek ataupun cara dari memakai barang tersebut. Jadi
ketika kita sudah mengetahui unsur-unsur pembahasan teks prosedur, masuklah kita ke langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Jadi langkah-langkah menyusun teks prosedur itu adalah pertama, pilih macam-macam kegiatan yang pernah atau yang dapat dilakukan. Pilihlah kegiatan ataupun macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan, seperti itu. Baru yang kedua, langkah-langkahnya itu menentukan tema dari kegiatan. Kita harus menentukan tema dari kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara tulis besar. Setelahnya kita memperkenalkan tersebut dengan topiknya dulu, dan kita menyiapkan bahan, kita tahu isi dan sejalan dengan. Jadi kita harus tahu topik kegiatan secara garis besar. Itu menyusun kerangka teks berdasarkan urutan. Sesuaikan dengan urutan supaya mudah dipahami. Oleh pembaca, seperti itu. Lalu yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama tadi, pilihlah macam-macam kegiatan. Baru tentukan yang kedua, tentukan topiknya ataupun tema dalam kegiatan. Yang ketiga, baru ambil kegiatan secara garis besar. Ketiga ya. Dan keempat, menyusun kerangka teks dengan urutan yang benar dan mudah dipahami. Kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Peraturan dia. Dan yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Setelah mengumpulkan bahan-bahan, kita akan mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah petunjuk yang jelas. Kembangkanlah dia baru merupakan petunjuk yang jelas. Jadi sehingga tidak dapat membuat susunan informasi dalam. Jadi itulah penjelasan dari Bapak tentang konstruksi informasi dalam teks prosedur. Jadi kita harus perlu dengan penjelasan sehingga bertahap dia yang akan kita lakukan, sehingga ketika menyusun nanti kita sudah mampu mengerti tujuan-tujuan dari informasi dalam teks prosedur. Jadi Bapak akan menugaskan kalian sudah mampu istilahnya mengenai susunan informasi teks prosedur. Jadi kalian buka buku kalian halaman 9 sampai halaman 12. Kalian kerjakan tugas yang ada di buku itu. Nanti kalian kumpulkan ataupun kalian tulis, kalian kumpulkan melalui WhatsApp Bapak. Nanti Bapak akan memeriksa satu persatu dan Bapak akan memberikan nilai, sehingga Bapak menilai keefektifan kalian dalam pembelajaran tersebut. Jika ada yang kurang ataupun tidak jelas dengan pemaparan Bapak, boleh ditanya ataupun kita melakukan diskusi, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan sesuai dengan efektif, sehingga kalian dapat menerima materi ataupun menerima segala proses pembelajaran kita yang seperti ini. Tetap jaga kesehatan.